Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang hadis-hadis atau dalil-dalil yang menjadi solusi bagi kita yang kesiangan, bangunnya kesiangan sementara mau puasa. Bagaimana dengan makan sahurnya? Memang ada kalanya kita udah niat, sebelumnya kita udah niat, malamnya kita udah niat mau puasa besok, tapi gitu bangun kita kesiangan, belum selesai makan udah keburu azan, atau baru mau sahur udah azan, atau baru bangun itu udah terdengar azan. Bahkan ketika bangun kita dengar orang udah pulang dari masjid. Hal ini mungkin jamak dan sering kita dengar, dan bahkan di blog saya pernah mendapatkan pertanyaan berkaitan ini. Karena kebetulan saudara kita ini kebetulan baru sakit, dan ia pingin ikut berpuasa, tapi ketika bangun udah ada. Lalu bagaimana solusinya bagi mereka yang kesiangan? Umumnya kita ada dua pilihan yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Yang pertama, dia tetap berpuasa tapi tidak bersahur. Yang kedua, dia tidak berpuasa dengan khawatir bahwa ia tidak mampu untuk berpuasa sehari sepenuh karena tidak bersahur. Yang pertama, orang yang berpuasa tanpa bersahur, ini kita perlu hati-hati, karena Nabi sudah mengingatkan orang yang berpuasa tanpa sahur ini adalah berpuasanya orang-orang ahli kitab. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani dan Yahudi. Jadi ketika kita berpuasa tanpa bersahur, maka kita akan menyerupai mereka. Dan sahabat Nabi seperti Amr bin As itu menghindari hal-hal itu. Meskipun dia tidak suka makan sahur, tapi ya paksa karena hadis tersebut. Lalu ia meninggalkan puasa karena khawatir ia tidak berpuasa karena khawatir ia tidak sanggup. Tentu jika ini puasa sunnah tidak salah, tapi ketika ini puasa Ramadan tentu rugi untuk dilewatkan. Lalu adakah dalil-dalil yang menjadikan solusi dalam keadaan ini? Dari tadi kalau bisa kita pilah itu ada 4 kondisi sebagaimana di atas. Yang pertama, dia belum selesai makan, dia belum selesai bersahur sementara udah keburu azan. Mungkin dia belum selesai, belum sempat minum, dia makannya belum selesai, azan subuh udah berkumandang. Ini bisa kita ambil hadis dari riwayatnya Abu Hurairah di Sunan Abu Dawud nomor 2003. Hadisnya sahih. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan bejana makanan masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Hadisnya sahih. Namun para ulama Ustaz mungkin berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang tidak membolehkan karena alasannya bahwa hadis ini tidak menjelaskan itu azannya azan apa, dan ini makannya makan apa, bukan berarti syahur. Memang benar hadis ini tidak menjelaskan hal tersebut, tapi jika kita ambil hadis-hadis yang lain, kita ambil salah satunya. Di Musnad Ahmad nomor hadis 10.220 ada 2 riwayat jalur
dari hadis ini. Kita ambil hadis yang riwayat yang kedua, itu disebutkan bahwa jalur yang pertama sama seperti yang hampir sama dengan yang telah kita dari Abu Daud tadi. Sedangkan riwayat yang kedua itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Bahwa Nabi SAW mengatakan, sedangkan muadzin telah mengumandangkan azan ketika terbit fajar. Jadi hadis ini berkaitan dengan sahur dan azan subuh. Jadi jelas ketika kita makan atau minum dan azan berkumandang, selesaikan dulu. Apalagi sampai ada yang keselak. Tenang, makan dulu, selesaikan makan baru sahur. Dan banyak hadis yang lainnya. Termasuk ketika Bilal dan Umi Maktum itu berazan, karena zaman Nabi itu ada dua azan, bergantian Umi Maktum dan Bilal. Dan ketika Bilal azan subuh dan ketika ada yang belum menyelesaikan makannya, Nabi SAW mengingatkan pelan-pelan azannya sampai wanita itu menyelesaikan makannya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kedua, ketiga dan keempat, di mana ketika dia bangun udah azan, atau ketika baru mau menyiapkan makanan udah azan, dan ketika bangun udah azan, atau ketika bangun orang-orang udah pada pulang sholat. Jika masuk kondisi yang kedua, ketiga, keempat ini, maka ambil wudhu dulu, lalu sholat subuh dulu, karena haknya pada waktu itu adalah hak untuk sholat subuh, baru kemudian bersahur. Lalu apa aja yang bisa dimakan? Ya bebas, tidak ada batasannya. Namun Nabi menganjurkan bersahurlah, meskipun hanya dengan sebutir kurma dengan seteguk air. Jadi ketika mepet waktunya nanti, ya silahkan seteguk air atau sebutir kurma pun jadi. Sampai kapan batas waktunya? Sebelum terbit matahari. Jadi kalau kita lihat di daftar jadwal sholat, jadwal puasa, itu ada jadwal terbit matahari atau disebut kadang syuruk. Itu jadwalnya dari sholat subuh kita di Indonesia itu rata-rata sekitar 1 jam 1/4 lebih, sekitar segitulah, 1 jam lebih. Jadi ada waktu yang masih cukup lah untuk bersahur. Lalu apa dalilnya? Nabi SAW pernah bersahur pada waktu ini. Bahkan Nabi SAW ini menyebutnya nanti juga siang. Di salah satu hadis di Musnad Ahmad nomor hadis 22.302, sanadnya perawinya Suhaib al-Arnab, nilainya nih Syikoh Rizal. Ini disebutkan dari riwayatnya Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Kana Bilal ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatashahhar. Bilal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau tengah makan sahur. Wa inni la ubsiru mawaqi'a nabli, dan aku bisa melihat tempat-tempat tombakku. Lalu Huzaifah bertanya, "Aba'da subuh?" Apakah sesudah subuh? Lalu Bilal menjawab, "Ba'da subuh." Setelah subuh. Illa annaha lam ta'lu samsu. Hanya saja matahari belum terbit. Ini karena kuncinya. Sesudah subuh, sudah subuh kata Bilal. Hanya matahari belum terbit. Ini kata kuncinya. Jadi sebelum terbit matahari harus sudah selesai. Tidak ada tawar-menawar. Karena kita mendapatkan waktu makan itu pada waktu fajar. Karena dari subuh, dari waktu syahar, yaitu kalau di zaman Nabi itu 2 kali sahur, 2 kali azan.
dari azan yang pertama, azan yang kedua, sampai batas sesaat sebelum matahari terbit, itu masih namanya fajar. Kalau yang di azan pertama fajar kadzib, yang di azan subuh namanya fajar sidik. Dan sampai sesaat sebelum matahari terbit, itu namanya masih fajar. Makanya kita harus menyelesaikan sahurnya masih dalam waktu fajar, sehingga kita masih mendapatkan waktu fajar. Minal fajri. Itu yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Makanya tidak bertentangan dengan surat Al-Baqarah 187. Lalu jika disebutkan ini bertentangan dengan surat Al-Baqarah 187, sebenarnya tidak. Nabi sudah mencontohkannya. Bahkan Nabi SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada di Sunan Abu Daud juga. Hadisnya sahih di nomor 1997. Disebutkan ini di bulan puasa. Nabi SAW mengundang sahabat yang lain, Al-Irbad bin Syariah. Beliau Nabi SAW mengundang sahabat tersebut untuk makan bersama, makan sahur di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini termasuk adalah makan siang. Halumma ilal ghada'il mubarak. Kemarilah untuk makan siang yang mendapat berkah. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan ini makan siang. Qada'i. Karena langit udah terang, hanya saja matahari belum terbit, dan itu masih dalam waktu fajar. Jika batasannya terbit fajar yang dimaksud di surat Al-Baqarah, ini berbeda dengan surat Al-Qadar ayat keempat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi jika batasannya terbit fajar, itu ada di surat Al-Qadar. Sedangkan di Al-Baqarah, ketika kita makan minum masih mendapatkan fajar, masih sah puasanya. Jadi mungkin itu aja solusi bagi kita yang kesiangan, bangunnya kesiangan, tapi udah niat berpuasa, masih boleh. Silahkan bersahur. Jangan tinggalkan bersahur, karena ada keberkahan di dalam bersahur, dan menghindari perbuatan puasa kita itu sama seperti puasanya ahlu kitab. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf pun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.